Halo sobatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channelnya Butin Ananda Putri. Terima kasih ya yang udah dukung channel ini. Semoga kalian semua sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat rezeki yang berlimpah, amin. Dan bagi yang baru datang ke channel ini, jika menurut kalian channel ini bermanfaat untuk kalian, maka bantu aku ya membangun channel ini agar aku selalu bersemangat untuk berbagi cerita-cerita dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Dengan cara mengklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya agar kalian yang selalu tahu saat aku mengupload video-video terbaru selanjutnya. Dan share juga ya ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapat amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next. Nah, sobatku semua, kali ini aku ingin bercerita tentang bukti bahwa Baginda Muhammad SAW sangat mencintai kita umatnya. Bahkan sampai di akhirat pun cinta Rasulullah ini kepada kita tidak ada habisnya, bahkan semakin besar sob. Dan ini sangat menyentuh hatiku, sehingga aku merasakan rindu sekali kepada Baginda Muhammad SAW. Dan kalian juga pasti merasakan hal yang sama sepertiku saat mendengar cerita ini. Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta, dan ini menjadi awal bagi kehidupan yang kekal sebelum menuju surga atau neraka. Umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu juga semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan nih, ketika seorang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling tolong-menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun sobatku, ada nih satu manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat itu matahari begitu teriknya. Beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapa dia sebenarnya? Dan beliau adalah Baginda Rasulullah SAW. Sang Nabi terakhir inilah yang menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Baginda Muhammad SAW. Dan nantinya malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa burak. Lalu malaikat Israfil pun membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Dan juga malaikat Israfil bersuara, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur pun terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnyalah kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau SAW bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril pun berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Rasulullah pun bersabda,
bukan seperti itu pertanyaanku. Jibril pun kembali berkata, adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya? Rasulullah SAW pun bersabda, bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku, di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatkanlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku. Jibril pun berseru, wahai sekalian makhluk, datanglah kamu ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat-umat manusia pun dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan satu-satu di perkumpulannya masing-masing. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau akan bertanya, di mana umatku? Jibril pun berkata, wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir. Sampailah saat umat Nabi Muhammad SAW yang muncul dengan menangis serta memikul beban-beban di atas dan belakang mereka sambil berseru, wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun bersabda, wahai umatku. Mereka pun berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberikan minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan ya Allah di bawah terik matahari ini. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berikan minum pada umat-umatmu. Lalu Nabi Muhammad pun berseru dan memanggil, umatku, umatku, umatku. Padahal pada saat itu Rasulullah dijamin langsung bisa memasuki surga Firdaus. Ditampakkanlah padanya surga Firdaus, tempatnya yang akan ditinggalinya. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, umatku, umatku, umatku. Dan Nabi pun terus memberikan minum satu persatu umatnya. Rasulullah bahagia sekali bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum pada mereka. Ketika minum satu teguk saja, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah pun bersujud kembali. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud kembali? Sujud Rasulullah ini lama sekali sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Allah pun berkata, maka tunggulah mereka di ujung Sirat. Kemudian Nabi Muhammad pun menunggu kita, umatnya, di ujung jembatan Siratal Mustaqim sambil mengatakan dan berseru, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Maka yang amalnya banyak, dia lewat dengan mudah. Namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka ketika tahu umatnya masih banyak yang jatuh ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW pun langsung bersujud kembali. Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang engkau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah umat saya
yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma. Lalu Allah pun menyetujuinya, dan Nabi pun langsung berlari ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah SAW pun memeluk mereka dan mempersilakan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Rasulullah pun kembali bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama. Di dalam sujudnya yang lama itu, kemudian Nabi kembali menangis. Allah pun berkata, "Ya Muhammad, mengapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Allah pun berkata, "Aku izinkan." Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun berlari lagi ke neraka. Kemudian Nabi pun berseru, "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang ada di dalam hatinya ada iman sebesar biji jagung." Lalu keluar lagi sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad SAW yang imannya sebesar biji jagung. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad pun kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai akhirnya Allah pun berkata kembali, "Ya Muhammad, bangkit, apalagi yang engkau inginkan?" "Ya Allah, keluarkan umatku dari api neraka yang hatinya ada iman sebesar biji sawi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kembali berkata, "Aku izinkan." Dan Nabi Muhammad pun kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang ada di dalam hatinya terdapat iman walau sekecil biji sawi atau zarah. Nah, sobatku, ternyata nih tak hanya sampai di situ kekhawatiran Rasulullah kepada kita umatnya. Ternyata masih ada lagi yang membuatnya sedih dan kembali ke arasy-Nya Allah. Nabi pun bersujud kembali. Nabi pun menangis lagi, dan Allah pun kembali berkata, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad?" "Ya Allah, demi kasih sayang yang Engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, La ilaha illallah." Allah pun berkata, "Baiklah, aku izinkan." Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun kemudian berlari kembali ke neraka dan menarik semua umat-umatnya keluar dari siksa api neraka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sobatku, bagaimana menurut kalian? Apakah orang tua kita, anak kita, bahkan pasangan hidup kita selama di dunia bisa melakukan itu semua? Tidak, sobatku. Tidak ada yang bisa melakukannya. Dan hanya baginda Muhammad SAW saja yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Betapa cintanya Rasul kepada kita umatnya. Bahkan nih, saat dia bangkit, dia langsung diperlihatkan surga Firdaus di hadapannya. Dia tidak pedulikan itu semua selama dia melihat umatnya masih ada di neraka. Subhanallah, sungguh cinta Nabi kita ini kepada kita.
Jadi nih sob, hikmah yang terkandung dalam kisah ini yaitu betapa cintanya Rasul kepada kita. Walaupun kita kadang tidak pernah mengingatnya ataupun sering melupakannya, tapi baginda tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Maka sob, kita rajin-rajinlah bersolawat, karena dengan bersolawat sama saja kita membuktikan bahwa kita juga sangat mencintai Rasulullah. Dan banyaklah beribadah selama kita masih hidup dan diberi kesempatan ya sob. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua umat Nabi Muhammad agar selalu berada bersama baginda kelak di surganya. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi nih sob, sekian dulu ya videoku. Semoga video yang aku bagikan ini dapat membuat kita semua sadar akan cinta Rasulullah kepada kita itu sangat-sangat luar biasa. Dan semoga ini menjadi pelajaran buat kita yang masih kadang lupa kepada baginda Rasulullah SAW ya. Oke, terima kasih sobatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.